Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas info saham lagi tentang perusahaan PT Calsulin Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu CLSN, yaitu tentang jasa testing, certification, application atau bisa disingkat dengan kode TIC. Itu dia teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke ringkasan perusahaan emiten ini. Kegiatan usaha ini dijalankan perusahaan saat ini adalah dalam bidang usaha yaitu jasa testing, certification, application. Itu dia teman-teman. Perusahaan memiliki dengan lebih dari 19 kantor cabang dari Dumai, Jakarta, Pontianak, Batam, Belitung, Kendari, Medan, Surabaya, Halmahera, Semarang, Berau, Bontang, Cilegon, Palembang, Samarinda, Tanah Merah, Cikarang, Banjarbaru, Jambi, dan Balikpapan. Dan 17 laboratorium serbaguna serta keberadaan internasional yang terus berkembang. Perusahaan ini juga menyediakan layanan dan solusi teknis pihak ketiga yang independen untuk berbagai industri seperti mineral dan metal, energi, produk dan sistem certification, terus juga tentang infrastruktur, digital transportation, environment dan sustainability, food and steel, terus marine offshore dan insurance. Perusahaan-perusahaan memiliki sejarah membanggakan dalam memberikan solusi berkualitas dengan integrasi selama lebih dari 50 tahun. Untuk alamat emiten ini teman-teman di Soho Capital yaitu 28 Pol Jalan Legend Has Palman Komplek 28 Grogol Petamburan Jakarta Barat. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://www.calsulin.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, ini dia teman-teman untuk ini tekniknya ini, testingnya. Ini juga teman-teman untuk laboratoriumnya tuh. Oke, kita lanjut. Informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham yang ditawarkan adalah 600 juta lembar saham. Dari total saham yang dicatatkan yaitu 20,75%. Harga penawar rentang dari 120 sampai 125. Untuk dana diperoleh sekitar 72M sampai 75M. Untuk penawaran awal yaitu di 16 Juni sampai 21 Juni tahun 2023. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 3 Juli sampai 5 Juli tahun 2023. Untuk pencatatan saham yaitu di tanggal 5 Juli tahun 2023. Lalu untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 7 Juli tahun 2023. Untuk underwriternya yaitu XA, NH Korindo Sekuritas Indonesia. Dan ini masuk papan pengembangan teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, rencana penggunaan dana ini. Yang pertama, sekitar 98,03% untuk belanja barang modal dengan rincian sebagai berikut. Nah, sekitar 23,04% untuk renovasi bangunan laboratorium yang berada di 5 lokasi yaitu di Sumatera 2 laboratorium, Jambi dan Medan, Sulawesi di 2 laboratorium di Morowali dan Kendari, dan Maluku 1 laboratorium di Halmahera. Terus transaksi ini akan dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak dana IPO diterima. Lalu sekitar 66,44% untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapan dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai. Lalu sekitar 8,5% untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti komputer, printer, mesin fotokopi, meja dan kursi dan lain-lain teman-teman. Lalu sekitar 1,97% untuk modal kerja, antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan habis pakai dalam kegiatan operasional sewa kendaraan ini. Oke teman-teman, itu dia teman-teman untuk rencana penggunaan dana ini. Oke, kita lanjut. Ini adalah struktur pemegang sahamnya teman-teman. Sebelum IPO, harga nominalnya yaitu 50 per saham. Nah, ini pemegang lamanya. Kita lihat ya, ada Sheila Maria Tiwan, Flora Regina Regian, terus masyarakat dan karyawan program ESA. Nah, ini dia teman-teman. Kita lihat kalau untuk karyawan untuk program ESA-nya 0,4%-nya. Jadi untuk masyarakat 20,31%. Jadi yang di store penuh yaitu 2,8M. Itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke laporan keuangan teman-teman. Kita langsung saja lihat asetnya teman-teman. Untuk total asetnya dari tahun 2020 ternyata mengalami peningkatan ke tahun 2021. Lalu dari tahun 2021 ke tahun 2022 ternyata mengalami peningkatan juga dari total asetnya teman-teman. Jadi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Oke, untuk liabilitas juga kita lihat juga total liabilitasnya nyata dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami penurunan. Tapi di tahun 2022 nyata mengalami peningkatan lagi untuk utangnya nih teman-teman itu. Untuk total ekuitasnya kita lihat nyata mengalami juga
peningkatan teman-teman. Peningkatannya sangat tajam kalau tahun 2020 ke tahun 2022 itu. Jadi totalitasnya mengalami peningkatan tuh. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke 8 laba ruginya. Oke, untuk pendapatannya di tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan, dan sama tahun 2022 juga mengalami peningkatan juga. Lumayan sih peningkatannya. Dan beban pokok penjualan juga mengalami peningkatan. Untuk laba bruto juga mengalami peningkatan. Oke, jadi untuk total laba komprehensif tahun berjalannya nyata lumayan sih mengalami peningkatan sangat drastis teman-teman, 30M kalau di tahun 2020. Dari tahun 2020 hanya 13M. Tahun 2021 nyata naiknya lumayan juga. Tapi di tahun 2022 lumayan juga naiknya 9M teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut. Kita masuk ke valuasi CLSN ini teman-teman. Oke, untuk harganya rentang dari 120 sampai 125 ya. Untuk PBP-nya 3,030 untuk 120, dan untuk 125 itu 3,15. Untuk poolnya 11,35 untuk 120, dan 125 yaitu 11,8. Untuk BP-nya yaitu sama teman-teman, yaitu 39,6 untuk rentang harga 120 dan 125. Untuk DOL juga sama, untuk rentang harganya 120 dan 125 yaitu 48,51. Dan ROI juga sama teman-teman, untuk rentang harga 120 dan 125 yaitu 26,68. Dan EPS juga sama teman-teman, untuk rentang harga 120 dan 125 itu 10,5. Untuk jumlah saham yang di stok penuh tadi adalah 2,8M, dan ekuitasnya 114M. Untuk laba bersihnya 30M. Lalu untuk total hutangnya sekitar 55M. Nah, jadi untuk market cap untuk valuasi CLSN ini adalah untuk rentang di 120 347M. Untuk di 125 yaitu 361M. Itu dia. Oke, kita masuk ke kesimpulan teman-teman. Untuk kinerja perusahaan CLSN ini dari tahun 2020 ke tahun 2022 terus mengalami peningkatan dari asetnya dan laba usaha pendapatannya teman-teman. Untuk tujuan pengguna dana ini lumayan menarik karena modal kerja ya, belanja modal dan modal barang tadi teman-teman ya. Untuk underwriter dari IPO CLSN ini adalah XA. Secara histori teman-teman kita lihat ya. Oke, kita lihat nama tuh untuk paparan pengembangan saja teman-teman. Kalau paparan akalisasi kan kita lihat saja karena sudah saya bahas di video saya sebelumnya untuk saham GLPM kemarin teman-teman. Nah, karena GLPM kemarin kan ada juga untuk underwriter XA. Dia karena mengawal nama itu sama akalisasi itu. Nah, kalau kita lihat di pengembangan untuk elit nyata hijau, win juga 3 kali ala bisa teman-teman di rentang harga 125, laju juga 1 kali ala. Terus juga PTMP hijau. Nah, jadi kalau untuk XA ini untuk papan pengembangannya lumayan bagus teman-teman. Nah, kecuali kalau papan akalisasi bisa ALB teman-teman. Itu ini bedanya. Nah, kalau XA ini lumayan bagus teman-teman untuk bawa nama itu mengawal saham untuk papan pengembangan ini. Itu dia. Saya akan ikut ambil IPO saham CL ini teman-teman karena ini sangat bagus teman-teman. Apalagi valuasinya sangat murah nih teman-teman. Sangat bagus tadi kan. Kalau kita lihat tadi total hutangnya saja hanya 55M. Dan laba bersih lebih besar. Jadi kalau misalkan dia dapat lebih tinggi lagi, bisa itu untuk melunasi hutangnya teman-teman. Itu dia. Dan ekuitas juga tinggi teman-teman. Tapi untuk market cap-nya lumayan tinggi sekarang ini teman-teman. Untuk di harga rentang 120 ini 347 dan 361 kalau di 125 ini. Itu dia. Tapi saya akan tetap beli ini CLSN ini teman-teman. Itu dia. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang IPO saham CLSN ini teman-teman. Bagaimana teman-teman, sangat menarik. Kalau tetap menarik silakan untuk beli, kalau tidak menarik teman-teman silakan untuk skip. Oke, mungkin itu saja sih untuk video singkat saya tentang untuk pembahasan IPO saham ini. Oke, ditunggu untuk pembahasan IPO saya selanjutnya. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.